Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang selalu stay di channel saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung di channel saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Hari ini saya akan membawakan konten dengan topik penyebab perceraian. Banyak sekali faktor penyebab perceraian ya. Faktor penyebab perselingkuhan yang utama biasanya adalah masalah keuangan. Sering sekali berdebat tentang siapa kepemilikan uang, atau mungkin keuangan yang tidak bisa diatur ya. Salah satu pasangan yang suka sekali berhutang itu bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Karena apa? Pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Dia yang berhutang hanya untuk menuruti gengsinya. Sudah mendapatkan pekerjaan tetapi pengeluaran semakin besar karena hanya untuk membayar hutang-hutangnya. Masalah terbesar dalam rumah tangga biasanya karena faktor ekonomi, keuangan ya. Dimana seharusnya kita membayar hutang, tapi pendapatan tidak sesuai, hanya habis untuk kebutuhan hidup. Itu menjadi faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Terkadang salah satu pasangan yang tidak mau mengerti pendapatan dan pengeluaran. Kurangnya untuk ngobrol ya, atau komunikasi tentang keuangan. Berapa pemasukan yang didapat dan berapa pengeluaran yang dikeluarkan. Suami yang tidak mau tahu dan istri yang kebingungan mengatur keuangan bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, karena menyebabkan kesalahpahaman. Aku sudah bekerja keras, kata suami. Kemana? Penyebab selanjutnya perceraian adalah karena perselingkuhan. Biasanya kurang puas dalam urusan ranjang. Selingkuh itu karena kita memiliki kepribadian tidak puas dengan salah satu pasangan aja, atau mungkin karena media sosial, ketertarikan dengan lawan jenis, atau mungkin sebelumnya pernah berselingkuh. Salah satu pasangan bosan dengan sebuah rumah tangga. Itu bisa menjadi penyebab perceraian. Selingkuh sendiri itu adalah karakter. Jadi seseorang yang memiliki karakter tidak puas dengan satu saja pasangan itu bisa menyebabkan perceraian. Dan itu awal dari perselingkuhannya di situ karena dia memiliki karakter tidak puas dengan satu pasangan saja. Selingkuh bisa terjadi juga karena salah satu pasangannya tidak menghargai sebuah komitmen. Dia tidak mengerti apa tujuan dari berkomitmen dan bagaimana cara menjaga sebuah komitmen. Dan perselingkuhan itu juga bisa terjadi karena salah satu pasangannya itu tidak bersyukur dengan pasangannya. Dia merasa bahwa lawan aktor dalam sebuah rumah tangganya ini tidak sempurna. Padahal berumah tangga itu adalah dua orang yang saling menyempurnakan. Seseorang yang memiliki kepribadian tidak bisa bersyukur
Ini menjadi alasan utama seseorang melakukan perselingkuhan, yang akhirnya berujung dengan hancurnya rumah tangga, broken home. Poin selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin bisa kita singkat menjadi KDRT. Bisa menjadi penyebab hancurnya rumah tangga, broken home. Mungkin salah satu pasangan ini terlalu mencintai. Seseorang yang terlalu mencintai biasanya dia egois, dan biasanya juga dia menekan lawan aktor dalam berumah tangganya ini. Seseorang yang melakukan kekerasan ini biasanya psikopat, karena mungkin dia memiliki latar belakang yang dulunya orang tuanya pernah ada kekerasan dan dia melihatnya secara langsung. Itu menyebabkan dia menjadi sosok pribadi yang bisa melakukan kekerasan rumah tangga ketika kelak dia menikah. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi juga karena kurangnya iman dan takwa. Tidak bisa mengendalikan emosi, dan mungkin banyak faktor karena stres dengan pekerjaan, sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa mungkin juga terjadi karena terlalu cinta, cemburu. Ini bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bagi dia itu adalah cinta. Itu adalah bentuk kasih sayang. Karena apa? Dia melakukan itu tidak ingin pasangannya ini dimiliki oleh orang lain, atau mungkin karena ketidaksadaran dia, karena faktor dulunya dia pernah menyaksikan secara langsung seseorang dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga. Ibarat kata dia melihat secara langsung seseorang yang sedang berkelahi sewaktu dia usianya masih dini. Ini bisa mempengaruhi kelak ketika dia berumah tangga. Jika tidak diimbangi dengan iman dan takwa, itu akan menjadi kesalahpahaman dan bisa menjadikan dia sosok psikopat. Hatinya penuh dengan kebencian dan amarah yang ingin melampiaskan seperti apa yang dia lihat. Kurangnya kenyamanan dalam rumah tangga bisa menyebabkan seseorang menjadi kurangnya kenyamanan dalam berumah tangga bisa menyebabkan perceraian. Karena apa? Salah satu aktor lawannya merasa tidak nyaman, komunikasi tidak nyambung, ngobrol juga tidak nyambung, dan merasa ketika dia dalam rumah tangga itu seperti hampa. Jadi ketidaknyamanan dalam berumah tangga itu juga bisa menjadi faktor seseorang hancur rumah tangganya. Atau mungkin di dalam rumah tangga itu ada orang lain yang menyebabkan salah satu pihak merasa tidak nyaman di rumah itu. Berumah tangga yang baik adalah terdiri dari dua pasangan ayah, ibarat kata ya, laki-laki, perempuan, dan anaknya. Ayah, ibu, dan anaknya. Mungkin kehadiran orang lain dalam rumah tangga itu membuat salah satunya ini merasa tidak nyaman.
atau mungkin bisa dinamakan orang ketiga ya, itu bisa memicu terjadinya perceraian. Instimasi ini bisa terjadi karena instimasi ini nama lainnya adalah kenyamanan ya. Mungkin ada perubahan dalam fisik atau mungkin penampilan dari salah satu pasangannya, terutama perempuan ya. Dia udah nggak secantik dulu, dia udah nggak, badannya itu nggak seseksi dulu. Jadi itu menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga sehingga terjadilah sebuah perceraian. Kurangnya merawat diri salah satu pihak karena sibuk dengan urusan rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, itu bisa menjadi penyebab faktor hancurnya sebuah rumah tangga. Tidak ada kecocokan atau mungkin tidak cocok lagi. Dulu ketika dia pacaran, dia belum tahu kepribadian ataupun bagaimana karakternya. Tapi setelah menikah, dia tahu kekurangannya. Dia tahu dia itu seperti apa. Istilah kata terkejut mengakibatkan tidak cocok. Karakternya tidak sesuai dengan ekspektasinya selama ini. Itulah pentingnya ketika Anda menikah, Anda harus tahu satu sama lain ya. Apa yang Anda cari itu ada atau tidak sih di calon pasangan kalian? Ketidakcocokan ketika berumah tangga bisa menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga, atau mungkin kita namakan dengan broken home. Komunikasi yang kurang baik atau mungkin komunikasi yang buruk ini bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Misal, komunikasi yang kurang baik dengan calon pasangan ini bisa terjadi sebuah kesalahpahaman. Dalam berumah tangga, pastinya salah satu pasangan punya teman dong. Ketika dia ngobrol dengan temannya, mungkin dia lupa tidak izin dulu. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi komunikasi yang buruk. Kurangnya mengerti bahwa sebelum menikah, salah satu pasangan pastinya punya banyak teman dong. Berhubung sudah menikah, merasa memiliki kurang komunikasi, salah satu pasangannya menemui temannya. Terjadilah kesalahpahaman yang menyebabkan perceraian atau mungkin broken home. Jadi komunikasi itu penting ya. Kalau Anda tidak ingin rumah tangga Anda terjadi broken home. Faktor terjadinya perceraian itu bisa terjadi karena tingkat emosi yang tinggi menyebabkan adu argumen atau mungkin mengurangi kesalahan yang sama. Misal, si wanita ini orangnya tidak menyukai laki-laki yang menaruh handuk sembarangan, atau mungkin dulunya dia berselingkuh, sudah dimaafkan, terjadi perselingkuhan lagi. Ini juga bisa menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Laki-laki yang kurang memahami atau mungkin kurang bisa menjaga kebersihan ya, bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Salah satu pasangan boros atau mungkin kurang rapi, melihat rumah yang berantakan, tidak mau saling membantu, terjadilah argumen, terjadilah perang emosi. Itu juga bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga kalian. Faktor usia, pernikahan yang terlalu dini atau mungkin usia yang kurang matang dari pihak laki-laki bisa menyebabkan perceraian juga. Di mana laki-laki tidak bisa mengontrol emosinya.
di mana laki-laki tidak bisa mengalah, atau mungkin laki-laki sabarnya kurang. Karena apa? Sebuah hubungan itu tergantung laki-laki. Laki-laki yang memperjuangkan, perempuan yang mempertahankan. Jika dari pihak laki-laki saja usianya kurang matang, kurang dewasa dalam sebuah komitmen, pasti terjadi sebuah perceraian. Karena segalanya tidak dipikirkan 10 kali lipat, melangkah asal melangkah, mendapat informasi asal percaya saja. Faktor usia ini sangat mempengaruhi faktor perceraian dalam sebuah rumah tangga. Karena apa? Pemikiran rasionalnya kurang matang. Jadi tidak bisa menyeimbangkan antara perasaan, logika, dan langkahnya. Menyebabkan terjadilah perceraian. Faktor penyebab hancurnya sebuah rumah tangga ini atau faktor penyebab perceraian juga dikarenakan kecanduan dengan sesuatu. Misalnya salah satu pasangannya dulu adalah penyuka sekali dengan game. Jika kecanduannya ketika berumah tangga tidak ada henti-hentinya, atau mungkin dia kecanduan dengan minum-minuman alkohol. Ketika dia berumah tangga, kecanduan ini tidak berhenti, itu bisa menyebabkan faktor hancurnya rumah tangga. Di mana kalian akan meluangkan banyak waktu, menghabiskan waktunya untuk bermain game, atau mungkin untuk berfoya-foya dengan teman kalian yang kecanduan dengan minum-minuman. Bisa menjadi faktor terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga, atau mungkin kita bisa namakan dengan broken home. Kecanduan selingkuh juga bisa menjadi faktor hancurnya sebuah rumah tangga atau faktor perceraian. Karena dalam sebuah hubungan akan hancur jika ada orang ketiga. Paham sayang? Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. Tidak ada keseimbangan dalam rumah tangga. Intinya salah satu pasangan berjuang sendiri. Harusnya dalam sebuah rumah tangga seorang wanita memiliki peran merawat anaknya dan laki-laki bekerja. Tapi atau mungkin dalam keadaan di mana istri ini harus berperan menjadi wanita mandiri untuk membantu perekonomian suami. Jika tidak ada komunikasi, tidak ada keseimbangan, maka rumah tangga bisa hancur. Karena apa? Suami terlalu capek untuk bekerja, berjuang sendiri. Dan suami menolak wanita untuk membantu perekonomian keluarga. Akhirnya terjadilah salah satunya seperti berjuang sendiri. Menjadi faktor terjadinya perceraian atau mungkin broken home ya. Suami yang tidak mau tahu pekerjaan rumah tangga istri, segalanya ditaruh kepada istri. Pekerjaan rumah tangga yang berat, merawat anak, membersihkan rumah, dia tidak mau tahu. Karena sebenarnya berumah tangga itu segalanya itu dilakukan bersama-sama. Mencari nafkah bersama-sama, mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, merawat mendidik anak bersama-sama. Jika tidak ada komunikasi, keduanya melakukan sendiri-sendiri seperti berjuang sendiri atau melakukannya sepihak dan terlalu capek, ini bisa menyebabkan perceraian. Karena apa? Dari capek itu timbullah emosi. Marah-marah setiap hari karena terlalu capek kerja. Marah-marah setiap hari karena terlalu capek mengurus rumah dan mengurus anak. Tidak ada keseimbangan dalam rumah tangga ini bisa menjadi faktor terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga. Terjadinya perbedaan prioritas dalam berumah tangga. Misalnya, istri ingin menabung demi masa depan anak-anaknya, demi untuk menguliahkan anak-anaknya, atau mungkin mempersiapkan
biaya untuk anak-anaknya ke jenjang berikutnya. Tapi suami ingin membeli sebuah mobil baru. Dari perbedaan prioritas ini juga bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga atau mungkin broken home. Segala sesuatu yang tak seimbang dan tak sejalan bisa menyebabkan terjadinya broken home. Ada banyak tekanan dalam rumah tangga. Misalnya dari faktor keuangan, yang terlalu banyak hutang, atau mungkin karena pihak ketiga, orang tua, kakak ipar, atau mungkin dari saudaranya. Ini bisa menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Karena apa? Sekuat-kuatnya seorang perempuan yang berada di rumahnya sendiri ataupun ngontrak, itu berbeda dengan dia yang satu rumah dengan orang tua atau mungkin dengan mertuanya. Berbeda dengan dia yang satu rumah dengan mertuanya. Ini banyak sekali tekanan. Bisa menjadi faktor penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Orang ketiga ya. Tidak kunjung memiliki keturunan juga bisa menjadi faktor terjadinya hancurnya sebuah rumah tangga. Di mana laki-laki merasa kesepian karena istrinya tidak kunjung memberikan keturunan. Finansial, faktornya adalah pekerjaan. Di mana seseorang yang tidak ada dalam rumah tangga itu tidak ada pemasukan yang pasti. Karena salah satu pihak ini tidak bekerja atau mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang seperti ekspektasinya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan bisa menjadi faktor dari perselingkuhan karena stres, memikirkan kebutuhan hidup yang semakin banyak, hutang yang semakin menumpuk, tapi pekerjaan tidak sesuai dengan realita kehidupan. Bisa menjadi faktor terjadinya penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Berumah tangga tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin sesuatu yang mengerikan ya, rumah tangga itu kalau kita tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Karena pondasi dalam berumah tangga itu tergantung dari laki-lakinya, tergantung tingkat iman dan kekuatan agama yang ada pada laki-laki. Bagaimana dia membimbing seorang perempuan? Bagaimana tanggung jawabnya? Hancurnya sebuah rumah tangga itu memang penyebabnya banyak sekali ya. Tapi itu bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik, saling bekerja sama untuk meminimalisir terjadinya sebuah perceraian. Karena apa? Sekuat apapun seseorang memegang, sekuat apapun seseorang mempertahankan, jika Tuhan berkehendak lain, jika Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan yang lebih baik, semuanya juga harus terjadi. Faktor yang paling utama terjadinya sebuah perceraian itu karena takdir. Kita hidup di dunia wayang manut dalak. Jadi perceraian itu juga bisa terjadi karena takdir yang maha kuasa. Atau mungkin karena ulah manusianya sendiri yang tidak mau bersyukur dan kakean pola juga bisa menyebabkan terjadinya broken home. Kurangnya pemikiran dan kurangnya memahami arti sebuah komitmen. Ketika kita
menjatuhkan pilihan kepada pasangan kita, kita harus siap menjaganya. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, kita juga harus ingat, dia sudah pilihan saya, apapun kekurangannya, siapapun dia, bagaimanapun bentuk dan fisiknya yang sudah berubah, jika laki-laki bisa memahami dan mengerti, itu juga bisa meminimalisir tidak terjadinya sebuah broken home dalam sebuah rumah tangga. Semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk menjadikan kita jauh lebih berpikir ke depan. Kita bisa berpikir 10 kali lipat sebelum memutuskan sesuatu. Bisa membuat kita berpikir 1000 kali sebelum kita melangkah. Rumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan, sayang. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan juga butuh saling memahami. Semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa memberikan inspirasi ya, menjadikan kita sosok pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan bisa memahami apa arti sebuah rumah tangga. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya. Bye-bye, see you. Wang ayu, wang ganteng kuis santai sayang. Bye-bye.